Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Anak soleh dan solehah, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kita kesehatan, melimpahkan kita nikmatnya, hingga kita dapat mengikuti pembelajaran pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Anak soleh dan solehah, untuk lebih afdolnya pertemuan kita, mari kita buka dengan sama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kan ilmu dan karuniakanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Anak soleh dan solehah, hari ini kita belajar tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebelum kita belajar, Ustadz sampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, setelah pembelajaran, kita membuat ringkasan singkat tentang biografi Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian kita menjelaskan sifat-sifat teladan yang ada pada Nabi Sulaiman dan bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Anak soleh dan solehah, pada pertemuan kali ini Ustadz akan menyampaikan beberapa kisah dari Nabi Sulaiman. Yang ada di materi ini hanya sedikit. Setelah sebentar nanti kita putarkan YouTube-nya dan kita akan simak baik-baik tentang kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Sebagai pengantar, bahwasanya Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman ini adalah dia juga keturunan dari Nabi, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Dia menjadi raja menggantikan ayahnya, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Jadi setelah Nabi Daud alaihissalam meninggal, maka secara otomatis anaknya yang gantikan, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Mukjizat yang paling terkenal dari Nabi Sulaiman alaihissalam adalah dia bisa memerintah manusia, jin, bahkan hewan. Anak soleh dan solehah, Nabi Sulaiman alaihissalam dapat menjadikan angin yang bertiup atas perintahnya ke tempat yang dia kehendaki. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa ketika Nabi Sulaiman berada di suatu majelis, datanglah kemudian malaikat yang menyerupai manusia yang hendak mencabut nyawa seseorang. Setelah selesai dari majelis itu, orang yang hendak dicabut nyawanya ini datang kepada Nabi Sulaiman. Dia menyampaikan perihal ketakutannya dengan orang yang datang tadi. Kemudian dia memohon kepada Sulaiman untuk dihantarkan ke tempat yang sangat jauh. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam mengabulkan permohonan orang tersebut. Setelah dia pergi, datanglah malaikat, kemudian dia bertanya. Dia sampaikan bahwa kedatangannya dia hendak mencabut nyawa seseorang, yaitu orang yang berangkat tadi, tetapi tempatnya bukan di situ. Tempatnya adalah di tempat yang dia tuju itu. Kemudian dia berangkat, bahwa memang Allah merintahkan untuk mencabut nyawanya di tempat yang ia kehendaki. Anak soleh dan solehah, ini menandakan bahwa ternyata Nabi Sulaiman adalah merupakan nabi
yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kelebihan-kelebihan yang diberikan, yaitu adalah selain dapat memerintah jin, bahkan mengikat setan, dia juga menundukkan awan dan angin untuk melayani Nabi Sulaiman alaihissalam. Di antara mereka ada yang dapat membangun istana dan benteng-benteng. Jadi jin itu dipekerjakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam membangun istana dan benteng. Ada juga yang bertugas menyelam di lautan untuk mengeluarkan mutiara dari batu-batu mulia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan pada Nabi Sulaiman alaihissalam atas setan-setan yang kafir, sehingga ia mampu mengikat mereka untuk mencegah mereka dari kejahatannya. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan mukjizat berupa kemampuan mengerti bahasa binatang. Anak saleh dan salehah, meskipun Nabi Sulaiman kaya raya, berkuasa, Nabi Sulaiman tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ini terdapat dalam Al-Qur'an, diabadikan dalam Al-Qur'an dalam surah An-Naml ayat 15 sampai 44. Doa Nabi Sulaiman alaihissalam selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan besar dan kaya raya seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Anak soleh dan solehah, selanjutnya ada beberapa pelajaran yang perlu terpetik dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang pertama, Nabi Sulaiman alaihissalam dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Jadi ini kesimpulannya. Yang kedua, Nabi Sulaiman alaihissalam mampu mengikat jin-jin kafir untuk mencegah kejahatan mereka. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam meskipun kaya raya dan berkuasa, tetapi tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi kisah-kisah Nabi Sulaiman lain. Di akhir pembelajaran ini ada YouTube, nanti diputar ini channelnya, linknya bisa diputar. Ini menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ketika hendak menundukkan Ratu Balkis. Anak soleh dan solehah, selanjutnya setelah menonton video YouTube ini ada tugas yang dikerjakan. Ada 5 nomor, harapannya dikerjakan baik-baik dan insyaallah akan kita kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya, sebagai kesimpulan bahwasanya semua nabi Allah yang diutus di permukaan bumi itu adalah mereka mengajak kepada ketaatan, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka diberi kelebihan yang disebut dengan mukjizat. Mukjizat yang mereka miliki itu adalah mereka gunakan untuk mengajak manusia, untuk meyakinkan bahwa mereka itu adalah betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga kisah Nabi Musa, Allah berikan mukjizat berupa tongkat yang kemudian menjadi ular. Kemudian Nabi Muhammad, Nabi kita, dan mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran. Baik, untuk pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan, dan mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.